Wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Seorang hamba sah, seorang merdeka dibunuh karena membunuh merdeka. Wal abdu bil abdi, seorang hamba dibunuh karena membunuh hamba. Wal unsa bil unsa, seorang perempuan dibunuh karena membunuh perempuan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita melihat ayat ini, ya potongan ayat ini, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ini memiliki semacam mafhum, ya bukan semacam, ya memiliki mafhum. Mafhum itu makna tersirat. Apa makna tersirat? Al-hurru bil hurri. Yang merdeka dibunuh karena membunuh merdeka. Berarti kalau ada merdeka membunuh budak tidak dibunuh. Satu, mafhum kan? Tersirat itu namanya, makna tersirat. Kemudian al-abdu bil abdi. Ya, hamba sahaya membunuh hamba saya. Berarti kalau ada hamba sahaya dibunuh oleh orang merdeka, apakah orang merdeka itu dibunuh? Sama seperti tadi, mirip. Atau ada hamba sahaya membunuh orang merdeka, apakah dibunuh? Ini berarti mafhumnya, ya. Kemudian al-unsa bil unsa. Kalau ada perempuan membunuh laki-laki atau laki-laki membunuh perempuan, begitu. Termasuk nanti muslim membunuh kafir, kafir membunuh muslim. Nah, ini bagaimana? Ini namanya mafhum. Seolah-olah ayat ini memberikan pengertian kalau merdeka ya dibunuh dengan merdeka. Sehingga maknanya kalau ada orang merdeka membunuh budak enggak dibunuh. Seolah-olah ayat itu begitu, jelas ya. Kemudian wal unsa bil unsa, seolah-olah kalau laki-laki membunuh perempuan maka tidak dibunuh karena perempuan dengan perempuan, bukan perempuan dengan laki-laki. Nah, apakah demikian maknanya? Ya, mafhumnya ini apakah diamalkan? Maka saya sampaikan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa mafhum ayat ini, mafhum ya, jelas ya mafhum maknanya tadi ya. Mafhum itu artinya makna tersiratnya tadi. Mafhum ayat ini tidak bisa diamalkan secara apa ya? Ittirad. Ya, secara umum atau secara umum ya, secara terus-menerus, secara ittirad. Ya, mungkin bahasanya secara flat. Jadi kalau begini mesti begini, kalau begini mesti begini. Tidak. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang pengamalan terhadap mafhum ayat ini sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang lain ataupun hadis-hadis yang ada. Sehingga terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang pengamalan mafhum. Yang pertama misalnya al-unsa bil unsa. Perempuan dibunuh gara-gara membunuh perempuan. Pertanyaannya kalau ada perempuan membunuh laki-laki apakah dibunuh? Jawabannya iya. Sepakat ulama. Kalau ada laki-laki membunuh perempuan apakah dibunuh? Jawabannya iya. Sepakat ulama. Berarti tidak mengamalkan mafhumnya ayat ini. Jelas? Jelas ya? Tidak mengamalkan apa? Mafhumnya ayat ini. Seluruh ulama sepakat. Tidak ada yang tidak. Semua mengatakan kalau ada seorang perempuan dibunuh, maka pembunuhnya laki-laki maupun perempuan berhak untuk dibunuh. Enggak wajib, tapi berhak. Sesuai dengan permintaan keluarga kan begitu ya. Nah, berhak untuk dibunuh, dikisos. Berarti al-unsa bil unsa mafhumnya enggak dipakai. Ya, mafhumnya tidak dipakai. Lah terus kenapa disebut al-unsa bil unsa? Sebagian ulama mengatakan yaitu ukhrija makhrajal ghalib. Ya biasanya normalnya perempuan bunuh perempuan lah. Sampai ada perempuan bunuh laki-laki ini ya ini enggak normal. Jadi kira-kira begitu. Biasanya yang wajar itulah perempuan ya berantem sama perempuan kan ngono gitu kan ya. Nah, kok sampai ada perempuan berani berantem sama laki-laki lah ini berarti sing salah sing lanang apa sing wedok. Nah, kan begitu ya. Artinya itu hanya kebiasaannya saja. Artinya berarti apa? Mafhumnya tidak dipakai. Ya, makna tersiratnya ini tidak dipakai. Sepakat, ulama sepakat, ya. Tidak dipakai. Laki-laki yang bunuh perempuan berhak untuk dibunuh, perempuan bunuh laki-laki juga berhak untuk dibunuh. Jadi berarti mafhum dari ayat al-unsa bil unsa itu tidak dipakai. Satu. Lalu kalau al-hurru bil hurri bagaimana? Ketika ada seorang majikan atau orang merdeka membunuh budak, apakah dia dibunuh? Di sini terjadi perbedaan ulama.
jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i mengatakan ya syaratnya kisos itu harus tamatsul, harus sepadan. Padahal tidak ada kesepadanan antara budak dan orang merdeka. Begitu logikanya, sehingga kalau ada orang merdeka membunuh budak, dia tidak dihukum mati, tidak boleh dikisos, ya tebusan. Berarti pindah ke yang kedua langsung, yaitu harus membayar tebusan, bukan dihukum kisos. Ini mazhabnya jumhur ulama. Tapi mazhab Hanafi mengatakan sama. Ya, sama. Apa yang dipakai dalilnya? Mazhab Hanafi mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ini umum al-qatla, supaya siapa saja yang ada korban berhak untuk dikisos. Ya, qatla umum. Ini mazhab Hanafi. Kemudian dalam ayat yang lain mengatakan an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas jiwa. Nah, budak kan juga jiwa sama, ya. Budak juga jiwa. An-nafsu bin nafsi. Nah, ini mazhabnya Hanafi. Sebagian ulama mengatakan mazhab Imam Abu Hanifah ini ya lebih kita condongi secara logika. Iya juga sih. Nah, kan gitu ya. Kalau mayoritas ulama, seluruh ulama tidak mengamalkan mafhumnya al-unsa bil unsa, kenapa pakai mafhumnya al-hurru bil hurri? Harusnya nggak dipakai juga mafhumnya. Kan begitu. Dan mengamalkan apa? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Awal ayat ini harusnya diamalkan atau mengamalkan ayat an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas jiwa. Kenapa pakai al-hurru bil hurri? Sementara al-unsa bil unsa tidak dipakai. Jadi secara akal kata sebagian ulama, secara logika kita condong kepada mazhab Abu Hanifah. Dan setahu saya ya Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Uqubat ini condong kepada mazhab Hanafi. Budak dibunuh oleh merdeka ya merdekanya boleh kisos. Jadi ini mazhab Hanafi. Ya, ini Abdurrahman Al-Maliki alias An-Nabhani begitu ya. Nah, kemudian sekarang apa namanya? Kafir. Ya. Kafir dzimmi. Kafir dzimmi dibunuh oleh muslim. Apakah ada kisos bagi muslimnya? Gitu kan ya? Apakah ada kisos bagi muslimnya? Maka jumhur ulama mengatakan tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak. Jadi kalau ada seorang muslim di dalam negara Islam tentunya ya, membunuh seorang kafir dzimmi, apakah dia bisa kena kisos? Jawabannya menurut mayoritas ulama tidak. Kenapa? Karena antara muslim dan dzimmi tidak sebanding. Begitu katanya. Padahal kisos itu harus tamatsul. Tapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Dawud Al-Dzuhiri, mazhabnya Imam Abu Tsaur dan sebagian ulama mengatakan bahwa tetap dibunuh. Meskipun dia membunuh seorang kafir dzimmi tapi ya syaratnya dzimmi. Ya, apa dalilnya? Ya sama, dalilnya tadi kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-qatla itu umum. Kemudian an-nafsu bin nafsi. Nah, ini. Jadi itu. Setahu saya Syekh Abdurrahman Al-Maliki juga mengatakan sama. Nah, jadi ini. Mungkin ini secara logika ini lebih adil, lebih adil. Karena dia juga masyarakat muslim, masyarakat di tengah-tengah kaum muslimin, kafir dzimmi. Kalau kaum kafir harbi bagaimana? Seluruh ulama sepakat sampai mazhab Imam Abu Hanifah sekalipun kalau seorang muslim membunuh kaum kafir tapi harbi ya tetap tidak ada kisos, itu otomatis. Kalau ini sudah semua sepakat. Jadi yang dibahas adalah kafir dzimmi tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini pemaknaan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Nah, untuk kaum muslimin baik dia perempuan ya maupun laki-laki, budak maupun tidak budak, ini kita melihat bahwa mazhab Imam Abu Hanifah lebih cocok sesuai dengan hadis Nabi yang kita sebut tadi, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Orang Islam itu darahnya sebanding. Mau muslim, mau budak, mau merdeka, mau laki-laki, mau perempuan, mau hina, mau keluarga mulia, enggak ada bedanya. Semua tatakafa'u dima'uhum. Darahnya semua sama. Nah, ini cocok dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau misalnya saya suruh milih ya saya senang mazhabnya Abu Hanifah. Ini lebih berkeadilan bahasanya kira-kira begitu. Lebih apa? Berkeadilan. Nah terus kalau untuk kafir
Dibunuh muslim bagaimana? Nabi mengatakan la yuqtalul muslimu bikafir. Seorang muslim tidak dibunuh karena gara-gara membunuh kafir. Bagaimana itu? Yang dimaksud dengan kata kafir di sini kafir yang mana? Nah, ini kan masih umum. Kalau mazhab Abu Hanifah tadi itu kafir harbi. Begitu. Sedangkan menurut sebagian ulama, sebagian besar ulama itu mencakup ya tentunya kafir dhimmi juga. Nah, ya, jadi ini memang terjadi perselisihan. Jadi kalau yang kafir dhimmi ini saya pikir khilafnya masih cukup kuat gitu kan ya. Cukup kuat, tapi kalau untuk yang budak-budak tadi menurut saya ya mazhab Abu Hanifah ini lebih kuat lebih cocok gitu ya. Lebih cocok karena al-muslimuna tatakafa'u dimau. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf